Jebakan finansial yang bikin miskin dan cara mengatasinya. Mengelola uang bisa menjadi tantangan besar bagi banyak orang karena berbagai alasan. Beberapa jebakan finansial yang umum dan penyebab mengapa orang kesulitan mengelola uang akan kita sadari setelah melihat video ini. Untuk itu, tonton videonya sampai habis biar kamu bisa dapetin keseluruhan insight-nya dan tahu jebakan finansial seperti apa yang masih sering kita lakukan tanpa sadari. Jebakan yang pertama adalah kurangnya pendidikan finansial atau keuangan. Kurangnya pendidikan keuangan itu seperti ini. Banyak dari kita nggak pernah diajarin soal uang dengan benar. Di sekolah, kita lebih banyak belajar tentang matematika atau sejarah. Tapi jarang banget ada pelajaran tentang cara ngatur uang, bikin anggaran, atau investasi. Jadi, ketika kita mulai kerja dan dapat gaji, kita sering bingung harus ngapain sama uang itu. Kita tahu uang itu buat dibelanjain, tapi sering nggak tahu gimana caranya nyimpan atau ngelolanya dengan baik. Ini bisa bikin kita jadi gampang banget keluarin uang buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Selain itu, banyak juga yang nggak ngerti tentang bunga kredit, gimana cara kerja kartu kredit, atau apa itu investasi. Akibatnya, kita bisa terjebak utang karena pakai kartu kredit sembarangan atau nggak punya tabungan karena nggak ngerti pentingnya menabung sejak dini. Terus, nggak ada pendidikan keuangan ini juga bikin kita nggak tahu gimana cara bikin rencana keuangan buat masa depan. Kita nggak ngerti gimana nyiapin dana darurat, dana pensiun, atau dana pendidikan anak. Jadinya saat ada keadaan darurat atau butuh biaya besar, kita jadi kelabakan. Intinya, kurangnya pendidikan keuangan bikin kita nggak punya bekal pengetahuan yang cukup buat ngatur uang dengan bijak. Dan ini bisa berdampak panjang dari masalah hutang yang menumpuk sampai kesulitan finansial di masa depan. Jebakan yang kedua adalah pengeluaran yang tidak terkendali. Pengeluaran yang tidak terkendali itu mirip kayak kita belanja tanpa mikir panjang. Jadi gini ceritanya, misalnya kita jalan-jalan ke mall atau buka aplikasi belanja online, lihat barang-barang lucu atau diskon gede, langsung pengen beli tanpa mikir dulu. Uang yang tadinya buat bayar tagihan atau menabung, malah habis buat barang-barang yang gak terlalu penting. Ada beberapa hal yang bikin pengeluaran kita gak terkendali. Yang pertama, belanja impulsif. Ini yang paling sering terjadi. Kita sering belanja karena tergoda sama iklan atau diskon. Misalnya lihat sepatu diskon 50%, langsung beli. Padahal di rumah udah punya banyak sepatu. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Kadang kita pengen banget hidup gaya, ikut-ikutan tren. Misalnya setiap ada gadget baru kita pengen beli biar nggak ketinggalan zaman. Atau sering nongkrong di kafe mahal biar kelihatan keren. Yang ketiga, kurang perencanaan. Kita nggak bikin anggaran bulanan, jadi nggak tahu berapa banyak yang boleh dibelanjain. Uang keluar terus tanpa kontrol, akhirnya tabungan nggak ada, malah hutang yang nambah. Yang keempat, tekanan sosial. Kadang kita belanja karena pengaruh teman atau media sosial. Temen beli barang branded, kita juga pengen. Lihat influencer pakai baju mahal, kita jadi pengen juga. Nah, yang kelima, kebutuhan versus keinginan. Sering kita bingung bedain antara kebutuhan dan keinginan. Beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin, kayak gadget terbaru, baju fashion, atau aksesoris yang cuma dipakai sekali dua kali. Kalau pengeluaran kita nggak terkendali, dampaknya bisa serius. Uang cepat habis, tagihan menumpuk, utang bertambah, dan akhirnya kita kesulitan finansial. Buat ngatasinya, kita harus belajar buat lebih sadar dan bijak dalam belanja. Coba deh bikin anggaran bulanan, bedain mana yang beneran dibutuhin sama yang cuma keinginan. Dan kontrol diri saat lihat diskon atau promo. Intinya, kendaliin pengeluaran biar keuangan kita lebih sehat. Jebakan yang ketiga adalah utang konsumtif. Utang konsumtif itu utang yang kita ambil buat keperluan yang sebenarnya nggak produktif, alias cuma buat memenuhi keinginan atau gaya hidup aja, bukan buat investasi atau hal-hal yang menghasilkan uang di masa depan. Contohnya, utang buat beli barang-barang elektronik terbaru, liburan mewah, atau belanja fashion yang mahal. Gini deh, misalnya kita punya kartu kredit. Kartu kredit ini bisa gampang banget bikin kita tergoda buat beli ini itu. Soalnya kita nggak langsung ngeluarin uang dari dompet, jadi nggak kerasa berat. Tiba-tiba aja tagihan kartu kredit membengkak karena sering dipakai buat makan di restoran mahal, beli gadget, atau belanja online. Masalahnya, bunga kartu kredit itu biasanya tinggi banget. Kalau kita nggak bisa bayar lunas tagihan setiap bulan, bunganya nambah terus, utang jadi makin besar, dan lama-lama susah banget buat dilunasin. Selain kartu kredit, ada juga pinjaman pribadi yang bisa kita ambil buat keperluan konsumtif. Misalnya, kita minjam uang buat beli motor baru padahal motor lama masih bisa dipakai, atau buat biaya pesta yang mewah. Pinjaman ini juga seringkali bunganya tinggi dan bikin kita terjebak utang jangka panjang.
Dampak dari utang konsumtif ini bisa serius banget. Pertama, kita jadi stres karena harus mikirin cara bayar utang yang menumpuk. Yang kedua, kita jadi susah buat nabung atau investasi karena sebagian besar penghasilan kita kepotong buat bayar utang dan bunga. Yang ketiga, kalau nggak hati-hati, kita bisa masuk ke daftar hitam kredit dan susah buat dapet pinjaman di masa depan. Buat ngindarin hutang konsumtif, kita perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan. Inilah beberapa tipsnya. Yang pertama, pikir 2 kali sebelum berutang. Tanyakan dulu apakah beneran butuh atau cuma pengen. Apa bisa bayar lunas nantinya. Yang kedua, batasi penggunaan kartu kredit. Gunakan kartu kredit cuma buat keperluan yang penting dan bisa dibayar lunas setiap bulan. Yang ketiga, buat anggaran dan patuhi. Rencanakan pengeluaran dan jangan melebihi anggaran yang udah dibuat. Yang keempat, hindari gaya hidup konsumtif. Fokus pada kebutuhan bukan keinginan. Belanja bijak dan hemat. Yang kelima, tabung dan investasi. Prioritaskan menabung dan investasi daripada berutang buat hal-hal yang gak penting. Dengan cara ini, kita bisa lebih kontrol keuangan dan menghindari jebakan utang konsumtif yang bisa merugikan. Jebakan yang keempat adalah kurangnya perencanaan keuangan. Kurangnya perencanaan keuangan itu kayak kita jalan tanpa peta. Kita nggak tahu mau kemana, kapan sampai, dan gimana cara sampai ke tujuan. Hal ini sering bikin keuangan kita berantakan. Berikut penjelasan lebih rinci tentang kurangnya perencanaan keuangan. Yang pertama, nggak punya anggaran bulanan. Banyak dari kita nggak bikin anggaran bulanan. Akibatnya kita nggak tahu berapa yang harus dibelanjain buat kebutuhan sehari-hari, bayar tagihan, dan tabungan. Uang keluar masuk tanpa kontrol, jadi sering banget uang habis sebelum akhir bulan dan bingung cari tambahan. Yang kedua, tidak ada prioritas. Tanpa perencanaan, kita seringkali nggak punya prioritas dalam pengeluaran. Semua keinginan dianggap penting dan akhirnya banyak uang yang dihabiskan buat hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Contohnya, beli gadget baru padahal yang lama masih berfungsi dengan baik. Yang ketiga, lupa sama kebutuhan masa depan. Kita cenderung fokus sama kebutuhan saat ini dan lupa buat nyiapin dana buat masa depan, kayak dana darurat, dana pendidikan anak, atau tabungan pensiun. Tanpa perencanaan, kita bisa kaget dan kesulitan saat tiba-tiba butuh dana besar. Yang keempat, nggak punya tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu penting buat ngasih arah dan motivasi. Misalnya mau beli rumah, nyekolahin anak, atau pensiunan yang nyaman. Tanpa tujuan, kita jadi nggak punya semangat buat nabung atau investasi, karena nggak ada target yang mau dicapai. Yang kelima, pengelolaan utang yang buruk. Kurangnya perencanaan bikin kita nggak tahu cara ngatur utang dengan baik. Utang bisa menumpuk dan bunganya terus bertambah, bikin kita makin terjebak dalam lingkaran hutang yang susah lepas. Yang keenam, tidak siap hadapi keadaan darurat. Keadaan darurat bisa datang kapan aja, kayak sakit, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan besar di rumah. Tanpa perencanaan, kita nggak punya dana darurat dan akhirnya harus ngutang atau jual aset buat nutupin biaya tak terduga ini. Biar nggak terjebak dalam kurangnya perencanaan keuangan, kita perlu mulai bikin rencana dan disiplin ngikutinya. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah: yang pertama, buat anggaran bulanan. Rinci pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Bedain mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Pastikan ada sisa buat ditabung. Yang kedua, tentukan prioritas. Pilih mana yang paling penting dan fokus dulu di situ. Misalnya bayar hutang atau nabung buat dana darurat. Yang ketiga, tetapkan tujuan keuangan. Buat tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan ini bisa jadi motivasi buat disiplin dalam mengatur uang. Yang keempat, sisihkan dana darurat. Simpan minimal 3-6 bulan pengeluaran buat jaga-jaga kalau ada keadaan darurat. Yang kelima, rencanakan pengelolaan hutang. Buat strategi bayar hutang mulai dari yang bunganya paling tinggi. Jangan nambah hutang kalau belum lunas yang sebelumnya. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa lebih tenang dan siap menghadapi berbagai situasi keuangan di masa depan. Jebakan yang kelima adalah penundaan menabung dan investasi. Penundaan menabung dan investasi itu masalah yang sering terjadi karena kita cenderung merasa punya banyak waktu atau merasa nggak penting saat ini. Berikut penjelasan lebih rinci tentang penundaan ini. Yang pertama, mikir nanti saja. Banyak dari kita punya mindset nanti aja deh buat mulai nabung atau investasi. Kita merasa masih muda, masih banyak waktu buat menabung atau penghasilan masih kecil, jadi ditunda-tunda terus. Yang kedua, kebutuhan sehari-hari selalu diutamakan. Uang yang kita dapat sering habis buat kebutuhan sehari-hari atau gaya hidup. Akibatnya nggak ada sisa buat ditabung atau diinvestasikan.
Kita lebih fokus buat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mikirin masa depan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan. Banyak dari kita nggak paham pentingnya menabung dan investasi sejak dini. Kita mungkin nggak tahu bagaimana cara mulai investasi, apa manfaatnya, atau takut rugi. Jadinya kita menunda-nunda buat mulai karena nggak yakin atau nggak tahu caranya. Yang keempat, terjebak hutang. Kalau kita punya banyak hutang, terutama hutang konsumtif, penghasilan kita kebanyakan habis buat bayar cicilan dan bunga hutang. Ini bikin kita merasa nggak punya cukup uang buat ditabung atau diinvestasikan. Yang kelima, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif dan kebiasaan belanja tanpa kontrol juga bikin kita sulit nabung. Kita lebih memilih buat beli barang-barang yang nggak penting daripada nyisihin uang buat tabungan atau investasi. Yang keenam, takut resiko. Banyak orang takut buat mulai investasi karena khawatir akan resiko yang ada. Mereka lebih memilih menunda sampai merasa lebih siap atau sampai punya lebih banyak uang. Padahal makin ditunda, makin besar potensi keuntungan yang hilang. Dampak dari penundaan menabung dan investasi ini bisa serius banget. Pertama, kurang dana darurat. Kita jadi nggak punya cadangan dana kalau ada kejadian darurat seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Yang kedua, kesulitan di masa depan. Tanpa tabungan atau investasi, kita mungkin kesulitan buat biaya pendidikan anak, beli rumah, atau biaya pensiun. Yang ketiga, potensi keuntungan yang hilang. Investasi punya efek compounding, di mana keuntungan dari investasi akan tumbuh berlipat ganda seiring waktu. Semakin cepat kita mulai, semakin besar potensi keuntungan di masa depan. Buat ngatasin penundaan ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, mulai dari kecil. Nggak perlu nunggu punya banyak uang buat mulai nabung atau investasi. Mulailah dari jumlah kecil tapi konsisten, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Yang kedua, otomatiskan tabungan. Setel otomatis transfer ke rekening tabungan atau investasi setiap kali terima gaji. Ini bikin kita nggak perlu mikir 2 kali buat menabung. Yang ketiga, belajar tentang investasi. Luangkan waktu buat belajar tentang investasi. Fahami apa itu saham, reksadana, obligasi, dan pilihan investasi lainnya. Dengan pengetahuan yang cukup, kita jadi lebih percaya diri buat mulai. Yang keempat, terapkan tujuan finansial. Tentukan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan ini bisa bikin jadi motivasi buat mulai menabung dan investasi. Yang kelima, kurangi pengeluaran konsumtif. Review pengeluaran kita dan kurangi yang nggak penting. Alihkan dana tersebut buat tabungan dan investasi. Dengan langkah ini, kita bisa mulai menabung dan berinvestasi lebih awal, sehingga siap menghadapi masa depan dengan lebih baik.